Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Arini dari kelas 6C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Korelasi merupakan salah satu konsep dasar dalam statistik yang sangat penting dalam penelitian pendidikan. Korelasi dapat diartikan sebagai ukuran statistik yang menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel. Hubungan ini tidak selalu bersifat sebab akibat, melainkan menunjukkan sejauh mana kedua variabel tersebut bergerak secara bersamaan. Menurut Sugiono tahun 2023, korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam berbagai bidang penelitian, termasuk dalam kajian linguistik, sastra, dan pendidikan bahasa. Dengan demikian, korelasi menjadi alat yang sangat berguna untuk mengungkap hubungan antara variabel yang kompleks. Nah, selanjutnya ada jenis korelasi. Jenis korelasi ada 3. Yang pertama positif, negatif, dan nol. Nah, untuk korelasi positif, ini terjadi ketika kedua variabel bergerak searah. Artinya, jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya meningkat. Nah, untuk korelasi negatif, ini terjadi ketika kedua variabel bergerak berlawanan arah. Jika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Dan sebaliknya, jika variabel menurun, variabel lainnya cenderung meningkat. Nah, yang ketiga, korelasi nol. Korelasi nol ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel. Nah, selanjutnya ada koefisien korelasi Pearson dan Spearman. Nah, untuk koefisien korelasi Pearson, ini digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Nilai dari koefisien ini berkisar antara negatif 1 sampai positif 1. Nah, sedangkan untuk koefisien korelasi Spearman digunakan untuk mengukur hubungan monotonik antara dua variabel, terutama ketika data bersifat ordinal atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Koefisien ini juga berkisar antara negatif 1 sampai positif 1. Keunggulan dari Spearman adalah kemampuannya untuk mengukur hubungan yang tidak harus linear tetapi bersifat monoton, yaitu hubungan yang konsisten naik atau turun secara umum. Ini menurut Newman tahun 2021. Jadi korelasi kedua itu ada perbandingannya. Pemilihan antara Pearson dan Spearman bergantung pada sifat data dan asumsi yang dimiliki. Pearson lebih cocok digunakan jika data berskala interval atau rasio dan memenuhi asumsi normalitas serta hubungan linear. Sedangkan Spearman lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk data ordinal atau data yang tidak memenuhi asumsi normalitas, serta untuk mengukur hubungan monotonik. Nah, selanjutnya ada studi kasus korelasi, yaitu motivasi membaca dan nilai ujian. Studi kasus mengenai hubungan antara motivasi membaca dan nilai ujian merupakan contoh nyata penerapan analisis korelasi dalam pendidikan bahasa dan sastra. Yang pertama, desain penelitian dan pengumpulan data. Lalu yang kedua ada analisis korelasi dan hasilnya. Dan yang ketiga, interpretasi dan implikasi, keterbatasan dan kewaspadaan, dan signifikansi praktis. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah korelasi adalah konsep dasar dalam statistik yang menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel, baik positif, negatif, maupun nol.
Korelasi tidak menyiratkan sebab akibat, melainkan mengukur sejauh mana kedua variabel bergerak bersamaan. Dalam penelitian pendidikan, korelasi sangat penting untuk memahami hubungan variabel seperti motivasi belajar, minat membaca, dan hasil ujian. Itulah tadi pembahasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.